Kilas balik Loki di Arc Elbaf terasa sebagai salah satu kilas balik terpenting dalam sejarah manga One Piece. Entah bagaimana kisah yang diceritakan, Loki bisa tersambung dengan detail kehidupan Rocks di Sebek. Sesuatu yang bagi saya terasa sangat janggal karena gimana? Pula dia tahu semua detail ini? Namun terlepas dari keanehan tersebut, kilas balik ini menjadi salah satu yang paling krusial di One Piece. Bagaimana tidak? Kita terus mendapat potongan informasi baru yang mengungkap misteri dunia One Piece. Dan di One Piece 11 Film 9, Oda kembali menambahkan lapisan menarik pada kisah Rocks dengan berbagai pengungkapan penting. Situasi di balik penculikan Shakuyaku. Shakuyaku dijuluki sebagai harta Hachinosu, dan seperti yang sudah ditekankan sejak bab 1957, harta adalah sesuatu yang selalu bisa dicuri. Benar saja, di bab 1159 Shakuyaku akhirnya berhasil diculik, meski ia dikenal sebagai sosok yang sangat kuat. Bahkan Don Marlon, gangster yang ditugaskan melindunginya, tewas dalam insiden ini. Di balik peristiwa itu, ada indikasi kuat bahwa Ochoku adalah pengkhianat yang memuluskan penculikan tersebut. Saat Shirohige, Gloriosa, dan Sebek panik mencari Shakuyaku, PNL justru memperlihatkan Ochoku sedang menghitung uang yang bisa jadi merupakan upah dari pengkhianatannya. Fakta lain yang mendukung kecurigaan ini, setelah kejatuhan Rocks, justru Ochoku yang kemudian menjadi penguasa Hachinosu. Jadi sangat masuk akal bila ia memang selama ini adalah duri dalam daging. Bajak laut Rocks. Bejatnya Vigarland Garling. Bab 1159 menegaskan bahwa Shanks dan Shamrock memang anak kandung Vigarland Garling dengan seorang wanita dari God Valley. Awalnya sempat ada keraguan, karena di bab 1158 kita melihat ibu mereka berada di God Valley, bukan di Mary Gyoisa. Rambut merah Shanks dan Shamrock juga jelas diwarisi dari sang ibu, bukan dari garis Vigarland. Namun lewat dialog antara sang ibu dengan Garling di bab 1189, sudah jelas Garling memang ayah biologis dari keduanya. Masalahnya, Garling itu seperti Tenryubito pada umumnya, sosok yang benar-benar busuk. Sejak bab 1198, terungkap bahwa ide perburuan manusia di God Valley berasal dari Garling sendiri. Lalu di bab 99, ia bahkan melukai parah ibu dari Shanks dan Shamrock hanya karena merasa wanita itu tak lagi layak baginya. Dengan dingin, Garling kemudian beralih pada wanita lain yang dijadikan salah satu hadiah utama dalam perburuan manusia God Valley. Sikap ini menegaskan betapa bejatnya Garling. Tak hanya kejam pada rakyat biasa, tapi juga pada wanita yang melahirkan anaknya. Monkey D. Dragon, sosok yang berpotensi menggerakkan roda takdir. Sejak kilas balik Kuma sudah dikonfirmasi bahwa Dragon adalah mantan angkatan laut yang akhirnya keluar karena tak menemukan keadilan di sana. Bab 1159 memperlihatkan sisi lebih awal dari hidupnya, 38 tahun, lalu The Dragon hanyalah prajurit rendahan, angkatan laut yang dikirim ke God Valley untuk menangkapi para penduduknya. Menariknya, meski ia adalah putra Monkey D. Garp yang kala itu sudah seorang Vice Admiral, Dragon tampak tidak mendapat perlakuan istimewa. Bisa jadi karena Dragon memang tidak pernah mengungkap siapa ayahnya. Itu memang sesuai sifatnya. Ia jelas bukan tipe yang mau menumpang nama besar Garp demi keuntungan pribadi. Dragon pun terpaksa menembaki para penduduk dengan peluru bius. Namun ekspresinya sudah memperlihatkan keresahan. Jelas ia tak menyukai apa yang ia lakukan. Lalu muncullah kejutan besar. Dragon ternyata adalah sosok yang menemukan ibu, Shanks dan Shamrock yang terluka parah. Dalam kondisi sekarat, wanita itu memohon agar pria itu, yang jelas merujuk pada Garling, tidak sampai membawa anak-anaknya. Ia meminta Dragon untuk mengusahakan agar bayi kembarnya bisa keluar dari pulau. Dan disinilah takdir berputar. Jika benar Dragon yang akhirnya membuat Shanks tersimpan dalam peti, harta yang kemudian ditemukan, Goldie Roger, maka perannya jauh lebih besar dari yang selama ini kita duga. Dragon bukan hanya menjadi pemimpin pasukan revolusioner, ia mungkin adalah penggerak awal yang membuat Shanks berujung dibesarkan Roger. Satu kejadian yang kemudian berujung ke Shanks menjadi bajak laut baik hati yang juga adalah seorang Yonko. Bayangkan jika sebaliknya terjadi. Jika Shanks benar-benar dibawa pulang oleh Garling, maka bukan hanya sejarah dunia bajak laut yang berbeda. Mungkin tak akan ada Shanks yang kehilangan tangan demi menyelamatkan Luffy, putra Dragon 12 tahun lalu. Shakuyaku, hadiah utama perburuan manusia. Shakuyaku disekap oleh Tenryubito selama 1 tahun. Jadi penculikan di awal bab itu 39 tahun lalu, dan kita tahu insiden God Valley itu 38 tahun lalu. Meski begitu,
Ada keterangan eksplisit bahwa dia dipertahankan dalam kondisi baik, tidak disakiti atau diapa-apakan sebelum turnamen dimulai. Di hari perburuan God Valley, Shakuyaku menjadi grand prize, sosok yang paling diincar oleh para Tenryubito. Dalam momen pengungkapan hadiah itu, kita ditunjukkan 3 sosok penting. Gunko, yang nantinya menjadi ancaman besar di Ark Elbaf. Dia diandalkan keluarga Manmayer untuk menang. Shepard Summers, Sang God's Knight yang ingin menjadikan Shakuyaku sebagai budaknya. Namun di Elbaf Ark, Summers terkejut ketika melihat skoper gaban dari bajak laut Roger, menandakan insiden ini bakal memperlihatkan kengerian kekuatan gaban padanya. V. Garland Garling yang berniat menjadikan Shakuyaku sebagai istrinya. Kini Shakuyaku hidup damai di Sabaudi. Hal ini menunjukkan bahwa bajak laut Roger kemungkinan besar sukses menyelamatkannya. Sementara Sebek tampaknya tidak akan selamat dari pertempuran ini. Kisah David D. Zebek, ketika kabar bahwa Shakuyaku menjadi hadiah utama perburuan manusia di God Valley bocor, bajak laut Rox dan bajak laut Roger segera bergerak untuk menyelamatkannya. Namun Shakuyaku bukanlah satu-satunya alasan Rox D. Zebek bertindak. Di tengah perjalanan, kapal Rox sempat dicegat oleh armada Elbaf pimpinan Raja Harald. Dalam percakapan pribadi, mantan sahabat itu mengungkap beberapa fakta mengejutkan. Nama sejati Zebek adalah Davy D. Zebek. Klan Davy merupakan keturunan bajak laut legendaris. Davy D. Jones, nama Davy, dianggap begitu berbahaya hingga pemerintah dunia lama berusaha menutupinya. Kampung halaman Zebek adalah God Valley. Ia bahkan mengirim anak dan istrinya ke sana untuk menjaga keselamatan mereka. Tampaknya masih ada klan Davy lain di sana. Sayangnya, pulau itu justru menjadi arena perburuan manusia. Perburuan manusia di God Valley bukan jebakan untuk memancing Zebek. Dengan berkumpulnya Tenryubito, jelas bagi Zebek bahwa mereka tidak ingin dia ada di sana. Yang tragis, Zebek sudah merasakan bahwa keberuntungannya akan segera berakhir. Namun ia tetap berharap setidaknya anak dan istrinya selamat. Ia sempat meminta bantuan Harald, tetapi Raja Elbaf tidak mampu menolong. Sejak awal kapal mereka pun memang sudah diawasi. Meski begitu, sepertinya Harald sengaja mengalah, karena kemudian kapal Elbaf mengalami ledakan. Padahal kita tahu bahwa sebelum ini, duel Harald dan Rox selalu seimbang. Namun kali ini bajak laut Rox nanti akhirnya berhasil mencapai God Valley. Untuk yang terjadi kemudian, kita tahu bahwa Teach akan selamat, sementara Zebek tampaknya akan beneran mati. Tapi mari kita lihat sendiri kelanjutannya nanti. Marshall D. Teach kecil. Di akhir bab, Kurohige kecil diperlihatkan dalam penjara, ditenangkan oleh ibunya yang masih misterius. Adegan ini memunculkan pertanyaan penting. Apakah sifat oportunis dan pragmatis Kurohige lahir dari trauma masa kecilnya, diperparah oleh penderitaan yang ia alami setelah kematian ayahnya? Teach kecil sudah menyaksikan sendiri kebusukan dunia. Tempat ia dan ibunya tinggal menjadi arena perburuan manusia, dan bahkan jadi salah satu buruan utama beserta Kuma yang bukanir. Dengan latar ini bukan tidak mungkin bahwa Teach memutuskan untuk melanjutkan mimpi ayahnya menjadi raja dunia, namun dengan cara yang lebih kelam karena masa lalunya yang tragis, trauma, kehilangan, dan pengalaman brutal ini mungkin membentuk sifat brutal dan oportunisnya, bahkan melampaui sifat Zebek sendiri. Nah, itu pembahasan One Piece bab 59. Menurutmu gimana? Sampaikan di kolom komentar.